Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawadul Fidarni dengan NIM 216500076 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan atau menjelaskan materi 3, yaitu mengenai kriptografi. Nah, pada kriptografi ini terdapat message atau pesan, yaitu informasi yang dibaca dan dimengerti maksudnya. Bentuk atau rupa dari message atau pesan ini bisa berupa teks, gambar, audio, musik, video, dan lain-lain. Nah, untuk pesan ini dia ada yang dikirim via pos, kurir, saluran telekomunikasi, dan lain-lain. Nah, kemudian message ini disimpan di dalam media penyimpanan atau storage berupa disk, kaset, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pertama kita masuk pada terminologi. Nah, pada terminologi ini terdapat pengirim atau sender, yaitu pihak yang mengirim pesan. Kemudian ada penerima atau receiver, yaitu pihak yang menerima pesan. Pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengirim ingin pesan yang dikirim secara aman, di mana pihak lain tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan. Kemudian ada inskripsi dan deskripsi. Inskripsi atau inscription yaitu merupakan proses menyandingkan plain text menjadi ciphertext. Sedangkan deskripsi atau description merupakan proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text semula. Nah, selanjutnya ada beberapa definisi mengenai kriptografi. Untuk definisi baru, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Untuk definisi lama dari kriptografi, yaitu kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan atau message. Selanjutnya ada encoding dan decoding. Encoding merupakan transformasi dari plain text menjadi kode decoding. Sedangkan kode decoding dia merupakan transformasi kebalikan dari kode menjadi plain text. Selanjutnya ada kriptografer dan kriptanalis. Perbedaan dari kriptografer dan kriptanalis ini yaitu untuk kriptografer dia bekerja atas legitimasi pengiriman atau penerima pesan. Sedangkan kriptanalis dia bekerja tanpa legitimasi pengirim atau penerima pesan. Untuk persamaan dari kriptografer dan kriptanalis yaitu keduanya sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plain text. Untuk sejarah kriptografi ini dia mempunyai sejarah yang panjang. Tercatat bangsa Mesir 4000 tahun yang lalu menggunakan hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan ini. Nah, pada Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin inskripsi yang dinamakan Enigma. Nah, Enigma cipher ini berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua ini. Kemudian ada ide kriptografi kunci asimetri atau asymmetric key kriptografi. Dia muncul pada tahun 1976 dengan makalah pertamanya yang berjudul perihal kriptografi kunci publik, ditulis oleh D.V. Hellman, yaitu ilmuwan dari Stanford University di IEEE. Nah, judul makalahnya itu dia New Direction in Cryptography. Namun pada saat itu belum ditemukan algoritma kriptografi kunci asimetri yang sesungguhnya. Kemudian ada Kaisar Cipher. Dalam kriptografi, sandi kaisar atau sandi geser, kode kaisar atau geseran kaisar adalah salah satu teknik inskripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termaksud sandi substitusi di mana setiap huruf pada teks terang atau plain text digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Selanjutnya ada Wegener Cipher. Nah, Wegener Cipher ini adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Giovan Battista Belasso. Beliau menuliskan metodenya tersebut pada bukunya yang berjudul La Cifra del Sig Giovan Battista. Giovan Battista Belasso pada tahun 1553. Nama Wegener sendiri diambil dari seorang yang bernama Blaise de Wegener. Nama Wegener diambil sebagai nama algoritma ini karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma ini dengan metode auto-key cipher. Meskipun algoritma dasarnya telah ditemukan lebih dahulu oleh Giovan Battista Belasso.
Teknik ini menggunakan tabel bujur singkat yang berkombinasi dari plain text pada kolom, serta kunci pada baris. Kombinasi keduanya akan menghasilkan cipher pada baris dan kolom. Kemudian ada Daya Encryption Standard atau DES, dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel. Disetujui oleh National Bureau of Standards atau NBS setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency atau NSA Amerika Serikat. DES termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri dan tergolong jenis cipher block. DES sendiri beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Panjang kunci eksternalnya yaitu 64 bit sesuai dengan ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai. 8 bit paritasnya tidak digunakan. Nah, untuk setiap bloknya atau plain text atau ciphertextnya dienkripsi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal 56 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal atau IP. 16 putaran enchippering dan inversi permutasi awal atau IP1. Implementasi dari DES ini sudah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan dalam bentuk chip. Setiap detik chip ini dapat menginskripsikan 16,8 juta blok atau sama dengan 1 GB per detik. Implementasi DES ke dalam perangkat lunak dapat melakukan inskripsi 32.000 blok per detik. Untuk keamanan dari DES sendiri itu ditentukan oleh kuncinya. Panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit, tetapi yang dipakai 56 bit. Pada rancangan awal, panjang kunci yang diusulkan IBM adalah 128 bit, tetapi atas permintaan NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Tetapi dengan panjang kunci 56 bit, akan terdapat 256 kemungkinan kunci. Jika serangan exhaustive key search dengan menggunakan prosesor paralel, maka dalam 1 detik dapat dikerjakan 1 juta serangan. Jadi seluruhnya diperlukan 1142 tahun untuk menemukan kunci yang benar. Pada tahun 1998, Electronic Frontier atau Frontier Foundation atau EFE merancang dan membuat perangkat keras khusus untuk menemukan kunci DES secara exhaustive search key dengan biaya $250.000 dan diharapkan dapat menemukan kunci selama 5 hari. Kemudian pada tahun 1999, kombinasi perangkat keras EFE dengan kolaborasi internet yang melibatkan lebih dari 100.000 komputer dapat menemukan kunci DES kurang dari 1 hari. Selanjutnya ada Triple Data Encryption Standard atau 3DES. 3DES atau Triple Data Encryption Standard ini merupakan salah satu algoritma simetris pada kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara menyandikan data. Proses yang dilakukan dalam penyandian datanya yaitu proses enskripsi dan proses deskripsi. Algoritma 3DES adalah suatu algoritma pengembangan dari algoritma DES atau Data Encryption Standard tadi. Nah, perbedaan DES dengan 3DES ini terletak pada panjang kunci yang digunakan. Pada DES menggunakan satu kunci yang panjangnya 56 bit, sedangkan pada 3DES menggunakan 3 kunci yang panjangnya 168 bit atau masing-masing panjangnya 56 bit. Pada 3DES, 3 kunci yang digunakan bisa bersifat saling bebas, atau hanya 2 buah kunci yang saling bebas dan 1 kunci lainnya sama dengan kunci pertama. Karena tingkat kerahasiaan algoritma 3DES terletak pada panjangnya kunci yang digunakan, maka penggunaan algoritma 3DES dianggap lebih aman dibandingkan dengan algoritma DES. Selanjutnya ada kriptografi kunci simetri dan kunci publik. Kelebihan kriptografi kunci publik yaitu hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya oleh setiap entitas yang berkomunikasi. Tidak ada kebutuhan mengirim kunci-kunci privat sebagaimana pada sistem simetri. Pasangan kunci publik atau kunci privat tidak perlu diubah. Bahkan dalam periode waktu yang panjang dapat digunakan untuk mengamankan pengiriman kunci simetri. Beberapa algoritma kunci publik dapat digunakan untuk memberi tanda
memberi tanda tangan digital pada pesan. Kelemahan kriptografi kunci pada pesan. Kemudian ada kelemahan kriptografi kunci publik, yaitu yang pertama, inskripsi dan deskripsi data umumnya lebih lambat daripada sistem simetri, karena inskripsi dan deskripsi menggunakan bilangan yang besar dan melibatkan operasi perpangkatan yang besar. Kemudian ukuran ciphertextnya lebih besar daripada plain text, bisa 2-4 kali ukuran plain text. Kemudian ukuran kunci relatif lebih besar daripada ukuran kunci simetri. Karena kunci publik diketahui secara luas dan dapat digunakan setiap orang, maka ciphertext tidak memberikan informasi mengenai autentikasi pengirim. Tidak ada algoritma kunci publik yang terbukti aman atau sama seperti block cipher. Kebanyakan algoritma mendasarkan keamanannya pada sulitnya memecahkan persoalan-persoalan aritmetik, yaitu pemfaktoran, logaritmik, dan sebagainya yang menjadi dasar pembangkitan kunci. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi 3 kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.